Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna dari kelas 6 dari SD Negeri 1 akan membacakan apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah menembus langit ketujuh. Peristiwa tersebut terjadi pada suatu malam tanggal 27 Rajab. Di sisi lain, sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa berbeda. Namun, karena dua peristiwa yang terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebutlah Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari bumi menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh yang merupakan tempat tertinggi. Jadi, dua perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tersebut hanya ditempuh dalam waktu satu malam. Awal mula perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat tengah menunaikan sholat di Masjid Madinah, turunlah surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan umat Islam agar memalingkan wajah berkiblat ke Masjid Al-Haram. Dengan adanya perubahan kiblat ini, Islam tidak lantas meminggirkan kedudukan Masjid Al-Aqsa. Al-Quran telah menempatkan Masjid Al-Aqsa dalam kemuliaan. Terlebih saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maha suci Allah yang telah memberi jalan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kesabaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Saat perjalanan bertemu Sang Pencipta, Nabi Muhammad tidak hanya ditemani malaikat Jibril saja. Rasulullah diceritakan mengendarai buraq, yakni hewan putih panjang berbadan besar melebihi keledai dan bersayap. Dikisahkan buraq sekali melangkah bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang dalam sekejap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW di langit pertama dan kedua. Dalam hadis tersebut dikisahkan, di langit tingkat pertama, Rasulullah SAW bertemu manusia sekaligus wali Allah SWT. Pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanan. Nabi Adam membalas dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapi. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua Nabi pendahulunya itu. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah SWT di bumi ini. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian di akhir pertemuan, Nabi Yusuf memberikan doa kebaikan kepada Nabi yang terakhir itu. Perjalanan Nabi Muhammad SAW di langit ketiga sampai ke-6. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasulullah melanjutkan perjalanan dan sampai di langit keempat. Pada tingkat ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Habil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya.
Selanjutnya, di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang didampingi Nabi Musa berdakwah mengajak Raja Fir'aun, orang yang menyebut dirinya Tuhan, dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun dikenal sebagai orang yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa, yaitu Nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dan dari pembudakan dan menuntunkan mereka menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Muhammad, Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat lamanya yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepaskan dengan doa kebaikan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW di langit ketujuh. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad ke langit ketujuh bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat. Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Masih dalam hadis yang sama, Nabi Muhammad SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang merupai tempayan yang besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mendapat perintah sholat dengan mewajibkan sholat 50 waktu kepadanya dan umatnya. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 kali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad akhirnya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tuntas sudah perjalanan Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.